Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis tanggal 9 September 2021. Saudara Agus CSR mengajak kita merenungkan hari ini Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mudah memang saudari-saudara untuk mengasihi, untuk berbuat baik, untuk mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang telah merugikan kita, orang-orang yang telah menipu kita, orang-orang yang telah membuat kita sakit hati. Bukan perkara gampang. Bukan perkara mudah. Betapa susah, betapa tidak mudahnya. Kadang-kadang kita bisa kemudian mengelus dada dan mengatakan, tuntutan Tuhan Yesus kok berat banget untuk kita. Jadi orang Katolik itu kok susah ya. Tapi itulah saudari-saudara, ketika kita memutuskan untuk menjadi orang Katolik, maka kita hidup menurut cara Katolik.
Dan cara Katolik itu adalah cara Kristus sendiri. Memang sudah menjadi kecenderungan manusiawi, kecenderungan umum saat menghadapi orang-orang yang tadi menyakiti, merugikan, menipu, dan sebagainya, saudara-saudari. Lebih mudah memang untuk menghakimi, lebih mudah untuk memikirkan balasan apa yang pas untuk orang semacam itu. Dan atau sekurang-kurangnya kita berharap semoga dia mendapatkan balasannya dari Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di balik ajaran Yesus hari ini tentang kasih, sebetulnya ada pesan apa di balik itu? Mengapa tuntutan yang berat amat? Saudari-saudara, umat beriman terkasih, justru karena kita memilih menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus, orang Kristiani, kita telah menjadi manusia baru. Kita telah menjadi orang-orang yang ikuti cara hidup Yesus. Bukan cara hidup dunia, bukan cara hidup orang pada umumnya. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudari? Mari kita lihat. Di dunia ini, saudara-saudari, orang banyak itu ada. Maksud saya orang baik itu banyak sekali. Dan orang baik itu tidak hanya orang Katolik. Tidak hanya pengikut Kristus. Mengapa? Karena ada semacam etika sosial yang menjadi pedoman kehidupan bersama saudari-saudara. Bahwa untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus beriman. Jangankan menjadi Katolik. Untuk berbuat baik, Anda tidak harus beriman. Maka berbuat baik itu menjadi hukum umum, hukum alam. Dan tidak khusus hanya bagi orang-orang beriman, apalagi hanya bagi orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani. Demikian juga kewajiban mencintai sesama, mencintai keluarga, saudari-saudara. Itu melekat pada siapapun. Tidak hanya pada orang Katolik, tidak hanya pada keluarga Katolik, tidak hanya pada keluarga Kristiani. Tetapi bagi Yesus, saudari-saudara, mendengarkan pengajarannya hari ini, bagi Yesus, kualitas penghayatan hidup seperti ini tidak cukup. Tidak cukup. Levelnya harus dinaikkan. Karena Anda harus berbeda dengan orang pada umumnya. Karena Anda adalah orang Kristiani, bukan hanya sekedar manusia. Anda adalah manusia Kristiani, manusia Katolik. Maka levelnya harus dinaikkan menurut ajaran Yesus hari ini. Orang beriman itu harus bertindak lebih, harus melangkah lebih jauh daripada orang pada umumnya. Dia harus menyelam lebih dalam, tidak hanya di permukaan. Dia harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu sebagai ungkapan imannya yang hidup, ungkapan penghayatan iman. Karena itu, saudara-saudari, Yesus memberikan contoh yang radikal. Bukan supaya orang menjadi orang-orang radikal. Bukan. Melainkan menyadari bahwa hanya dengan melangkah lebih jauh, menyelam lebih dalam, lebih jauh dari kebiasaan dunia, orang-orang Kristiani, para pengikut Yesus dapat membaharui dunia,
dapat menjadi terang yang memberikan cahaya bagi orang lain, dapat menjadi garam yang memberikan suatu unsur baru yang baik, yang mengawetkan, yang murni, yang membuat hidup menjadi lebih baik. Di sini kita harus naik level, saudara-saudara, menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus. Level Anda tidak boleh seperti orang kebanyakan. Justru karena kita adalah pengikut Kristus, level kita adalah level Kristus. Saudara-saudara, level semacam apa yang kemudian kita harus bangun, Yesus juga sudah tunjukkan dengan sangat jelas kepada kita. Saya ingin menyebut beberapa saudari-saudara supaya kita melihat tuntutan Yesus untuk naik level itu, melangkah lebih jauh, menyelam lebih dalam, berinisiatif. Mari kita lihat saudari-saudara. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kalian. Kasihilah musuhmu. Biasanya kecenderungan kita yang namanya musuh itu harus dibalas. Yang namanya orang merugikan kita harus dituntut. Yang namanya orang menyakiti kita, kita harus menyakitinya sama atau bahkan lebih daripada cara dia menyakiti kita. Tapi itu level dunia. Level Kristus adalah bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Sebab hanya dengan cara itu kita mampu membarui dunia. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian dan berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Suatu tindakan yang buruk, negatif, dibalas dengan sesuatu yang positif, bahkan lebih. Level kita naik. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudari, sebetulnya level kita itu bukan orang Kristiani. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Itu dalam bagian Injil yang lain. Bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Ada suatu tindakan lebih. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan minta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Secara logika manusiawi ini tidak mungkin. Tapi logika Kristiani ini mungkin. Justru supaya level kita naik. Kemudian Yesus, saudara-saudara, membuat perbandingan semacam ini. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasahmu? Apakah lebihmu? Orang berdosa pun juga berbuat demikian. Orang yang tidak kenal Tuhan pun berbuat demikian. Jadi apa lebihmu? Supaya lebih, kita harus naik level. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang supaya mendapatkan keuntungan, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat yang sama. Tetapi kalian, ini penegasan Yesus untuk kita. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang dan berbuat baiklah kepada mereka, berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka. Apakah ini mungkin? Mungkin bagi orang beriman. Tapi ini berat, karena itu kita butuh rahmat Tuhan.
Kita harus membawa pergumulan, rasa sakit hati, rasa dirugikan itu kepada Tuhan supaya kita mampu mengampuni, mampu berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Dengan demikian level kita naik. Tidak hanya level dunia. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita bisa naik level, ganjaranmu besar. Itu demikian kata Yesus. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Ia baik terhadap orang yang tidak tahu bersyukur dan orang jahat. Sebagaimana Yesus, demikianlah kita. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Murah hati seperti Bapa. Pada tahun kerahiman yang lalu, temanya adalah murah hati seperti Bapa. Misericordiae sicut pater. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Jangan menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah maka kalian akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Memang tidak gampang menjadi orang Katolik. Tapi kalau Anda masih Katolik, Anda masih Kristiani, itu mengandaikan bahwa Anda mau terus setia kepada Tuhan, mau ikut naik level sebagaimana Tuhan kehendaki saudari-saudara. Hanya kalau kita berani naik level, berbuat lebih, menyelam lebih dalam, kita bertindak lebih jauh, maka kita bisa membarui dunia. Maka kita bisa menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Itulah konsekuensi hukum kasih. Hukum kasih batasannya adalah kasih tanpa batas. Menabur kasih kepada orang yang jahat sejatinya, saudara-saudari, bukan hanya untuk memadamkan api kejahatan pada orang itu, tetapi juga itu memadamkan api amarah dalam hati kita sendiri. Bila engkau membalas orang yang menyakiti hatimu dengan cara menyakitinya juga, dunia tidak bisa melihat perbedaan antara dirimu dan dia. Harus ada nilai lebih, kualitas lebih sebagai orang Kristiani. Levelmu harus naik, level kita harus naik. Tidak boleh seperti orang pada umumnya. Sebab hanya dengan cara itu orang semakin mengenal kita bahwa ternyata orang Katolik itu hebat. Mereka tidak mudah menghakimi. Mereka tidak mudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka tidak mudah untuk reaktif. Dunia akan melihat perbedaan. Oleh karena itu, saudari-saudara, mari kita naik level dalam menghayati hukum cinta kasih. Biarlah dunia melihat perbedaan. Nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak orang mau menjadi pengikut Kristus. Selamat mengasihi, selamat berbuat baik, selamat menaikkan level kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ajaran-Mu yang luar biasa, ajaran kasih yang mendorong kami untuk tidak mengikuti ukuran-ukuran dunia, ukuran-ukuran manusiawi, tapi mengikuti level yang Kau
tentukan level yang kau tunjukkan bahwa sebagai pengikutmu kami harus murah hati seperti yang kau sendiri. Bahwa sebagai pengikutmu kami harus mampu bertindak lebih jauh, menyelam lebih dalam, menaikkan level kami. Sehingga dunia melihat perbedaan antara kami dengan dunia. Dan semakin banyak orang percaya dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan hamba-Mu Hendra Sinamariba yang merayakan ulang tahunnya, juga untuk Pastor Melkior Doni Hera yang merayakan anugerah kehidupan. Berkatilah mereka semua dengan kesehatan jasmani rohani. Mampukan mereka dalam hidup meningkatkan level mereka sebagai pengikut-Mu. Anugerahkanlah kesehatan jasmani rohani, rezeki yang cukup. Dan untuk hamba-Mu Hendra, semoga Engkau mempertemukan dia dengan jodoh, dengan calon pasangan hidup yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami sampaikan seluruh doa ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang merayakan ulang tahunnya. Segala aktivitas, rencana-rencana dan pelayanan kami sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.